sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Monggo Mas Sam. Ya. Siap, Bro. Pada guru hormat, Bro. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cek dulu ya kehadirannya hari ini. Yang tidak masuk siapa? Mbak Leni sama Mbak Leni sama Mas Yogi. Mbak Leni sama Mas Yogi kenapa nggak masuk? Sudah berapa hari? Semoga kita doakan semoga lekas sembuh ya. Meskipun puasa-puasa tetap semangat belajar ya. Semangat? Oke, kalau kemarin sebelum kita pelajaran coba kita cek tepuk tangannya coba, cek semangatnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6, tepuk sendiri. Jadi tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita ada kesepakatan kelas. Oke, kita mau jadikan kelas kita nanti menjadi apa? Ada usulan-usulan kalian untuk kesepakatan kelasnya. Oke, untuk kesepakatan kelas jadi ini biar kita belajarnya lancar ya. Untuk kesepakatan kelas, minta tolong untuk sekretarisnya menulis ya. Mbak Andini sekretarisnya ya. Oke, kesepakatan kelas kira-kira apa yang diusulkan dari kalian? saya Bu, Ya, Mbak Sinta apa? tetap semangat belajar. Oke, tetap semangat belajar ya. Jadi nanti apapun keadaannya, meskipun lapar puasa, tetap semangat belajar. Ada lagi kesepakatannya? Saya Bu, Ya, Mas Reva? tetap menjaga kesopanan dan saling menghargai. Oke, tetap menjaga kesopanan dan saling menghargai. Berarti harus jaga omongan juga ya Mas Reva ya? Oke, kesopanan juga. Kemudian ada lagi? Saya Bu, Ya, Mbak Servanda? mengerjakan semua tugas dari Bu Guru. Oke, mengerjakan semua tugas dari Bu Guru. Siap anak-anak semua satu kelas? Siap. Kemudian berikutnya ada lagi? Saya Bu, Ya, Mbak Andini. harus selalu gembira. Oke, harus selalu gembira. Senyum dulu kalau gitu. Oke, berikutnya kita mau relaksasi hari ini. Oke, perjalanannya tadi ke sekolah gimana? Oh, macet toh? Malah macet terus apa lagi? Oh, bangunnya kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Sahurnya juga kesiangan. Oke, jadi rasanya juga dulu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, coba sekarang kita coba buang energi negatif kita. Ya, kita bayangkan kita punya balon hijau semua. Balon hijau, balon ya. Kita tiup balon hijaunya. Tiup, keluarkan kekesalan kalian semua. Tiup, tiup lagi. Tiup lagi, tiup lagi, tiup lagi, sampai dua. Oke, berarti tak selesai ya. Oke, kalau sudah hari ini anak-anak puasa. Sahur apa? Halo, apa lagi? Ayam. Apa lagi? Sayur. Wah, komplikated ya pemerintah. Terus sudah buang air besar? Sudah buang air kecil? Buang air besar itu apa? BAB. Buang air kecil? Kalau BAB itu yang dikeluarkan apa? Nah, hari ini tidak lepas jauh dari materi tentang organ yang menghasilkan urin. Apa yang menghasilkan urin? Ginjal. Paham. Oke, sekarang untuk mempersiapkan pelajaran kali ini silakan persiapkan HP-nya. Yang katanya kemarin mau bawa HP, persiapkan bukunya. Terus selain juga ada
media pembelajaran nanti silakan. Terus nanti ada alat peraga sudah disiapkan nih. Kalau sudah disiapkan, oke. Silakan anak-anak pelajari materi kaitannya dengan materi sistem ekspresi pada manusia. Tak kasih waktu berapa menit tanya. Oke, 5 menit ya. Jadi kita materi tentang sistem ekspresi pada manusia dan berapa? Boleh pakai HP, boleh pakai buku, boleh pakai media pembelajaran yang disediakan ini di depan, baik cetak ataupun alat peraga. Nih. Sudah dipelajari? Oke, kalau sudah, adakah yang mau bertanya tentang materi yang sudah kalian pelajari? Saya Bu, Ya, Mbak? apakah orang bisa hidup tanpa ginjal? Lalu bagaimana dengan orang yang hanya memiliki satu ginjal? Oke, kalau apakah orang bisa hidup tanpa ginjal? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita itu hidup dengan menggunakan salah satunya adalah darah. Orang yang tidak punya darah tidak akan bisa hidup. Nah, darah yang beredar dalam tubuh kita harus dalam keadaan bersih. Nah, yang menyaring darah kita agar tetap bersih itu siapa? Dan kita bisa hidup nggak tanpa ginjal? Kemudian bisa kan orang hidup dengan satu ginjal? Bisa nggak? Bisa. Tapi tidak maksimal. Ibaratnya gini. Kita punya saringan satu untuk menyaring misalnya menyaring air lah dengan satu saringan dengan 2 saringan. Kira-kira lebih bersih yang satu saringan atau 2 saringan? Otomatis kalau dengan satu ginjal saringan ini maksimal nggak? Kalau bukan maksimal berarti nyaringannya tidak efektif, tidak sempurna. Nah terus berarti kita punya kiat-kiat sendiri agar darah yang disaring istilahnya tidak pekat, tidak kerjanya organ kita tidak berat. Kerja mulu kan agak ringan, kerja dengan 2 ginjal kan agak ringan. Tapi kalau dengan 1 ginjal otomatis berat kan? Nah, berat gimana otomatis? Harus meringankan dengan cara apa tadi? Dengan cara kita baca yang keras nggak asing ya minum airnya adalah air putih ya, air putih atau air mineral gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kira-kira bisa dimengerti Mbak Sally? Oke, kalau bisa sekarang kita mau membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas hari ini. Kalau bisa diedarkan teman-teman untuk membagi apa istilahnya arisan kelompok. Silakan ambil tanpa ada rekayasa. Nanti silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau mendapatkan angka 1 berarti kelompok 1, angka 2 kelompok 2, angka 3 kelompok 3 dan seterusnya. Oke, bukanya bareng-bareng ya. Iya, berarti ambil 1, 2, 3, 4. 1. Bantu Mbak. Bantu pergerakan kamu kalau di Jadi karena tidak masuk bulan nanti ada beberapa yang acaranya hanya 4. Oke, dibuka bareng-bareng 1, 2, 3.
Sudah? Yuk silakan tempatkan diri sambil membawa alat-alat yang dibawa. Silakan menempatkan diri di tempat yang nyaman. Untuk kali ini, Anda yang harus kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Guru akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah ini nanti silakan kerjakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Sesuai media yang kalian gunakan, media pembelajarannya. Bisa menggunakan buka nenggon apa? Buku paket, bisa buka pakai HP, bisa buka pakai. Nanti bisa ada data yang ada di depan siapa yang mau pakai katanya, dan juga bisa pakai alat peraga yang ada. Gitu ya, bebas kalian menggunakan media apa saja, yang penting bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan? Yuk silakan. Yuk kerjakan. Yuk silakan. Yuk silakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya sama Bu Yuni. Yuk, silakan dikerjakan di sini. Yuk. Ya. Kerjakan yuk. Siapin dari sekretarisnya. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya di belakang ya. Kelompoknya siapa saja dituliskan. Ya. Ya.
ini. Iya kan temanya, tapi ya semuanya ini di sini. Nanti kalau yang lainnya lihat boleh dilihat.
silakan dari kelompok mana yang ingin menampilkan hasil diskusinya. Oke, Mbak Sinta, silakan maju ke depan. Yang lainnya kalau menyimak ya. Jika nanti ada yang dipertanyakan atau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Oke, sini aja. Ya. Keras ya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pokoknya terdiri dari siapa itu, Mbak? Kelompoknya terdiri dari 1. Cinta Karsa Putri, 2. Serina Dewi Astuti, 3. Rizka Amanda, 4. Ramdhani Rohmatullah, 5. Ekstra Mama. Ya, silakan yang kelompoknya yang mendampingi Mbak Sinta ke depan. Dia sudah ya Mas Dani sama Mas Edi. Oke, yang namanya ya perkenalkan lagi coba Mbak. Ya. Di sebelah kanan saya ada dan di sebelah kiri saya ada, sebelah kiri lagi ada, dan saya sendiri Sinta Karsa Putri. Di sini saya akan membacakan nama organ dan fungsinya. Yang pertama, 1. Glandula adrenal. Fungsinya untuk memproduksi dan melepaskan beberapa hormon penting dalam tubuh yang berperan dalam proses metabolisme kekebalan. Nomor 2, ginjal kanan. Berfungsi menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urine. 3. Saluran kencing. Berfungsi berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urine dari ginjal ke kandungan kemih. 5. Kandung kemih. Berfungsi menampung urine yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. 5. Uretra. Berfungsi untuk mengalirkan urine keluar dari tubuh. Untuk yang A, korteks renalis berfungsi melindungi bagian dalam ginjal, tempat tinggal, glomerulus dan tubulus. Yang B, medulla renalis berfungsi mengangkat cairan masuk ke dalam ginjal dan urine akan masuk keluar ginjal. Yang C, pelvis renalis berfungsi sebagai wadah penampung urine sementara urine ini kemudian akan dialirkan ke uretra dan dibuang keluar tubuh. Untuk yang D, ureter berfungsi untuk berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urine dari ginjal ke kandung kemih. Sebelum saya mengakhiri presentasinya, ada yang mau bertanya? Mbak mau tanya, apakah mungkin tidak? Baik Mas Harun, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Jadi fungsi ginjal yaitu menyaring darah dan menghasilkan urine. Apakah dari jawaban saya sudah paham? Ya. Oke, terima kasih. Dari presentasi saya di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan untuk kelompoknya Mbak Sinta. Oke. Untuk memperkuat pembelajaran kali ini akan memutarkan video tentang fungsi ginjal ya. Dengarkan dulu.
channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia, khususnya pada organ ekspresi ginjal. Setelah kita minum, bernapas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan tubuh. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut ekspresi. Ekspresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem ekspresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekspresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan. Bagian luar disebut cortex renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan mati yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan mati mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan mammalia dan saluran yang ada di bagian cortex renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus poeticus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proximal dengan tubulus distal. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan. Bagian luar disebut cortex renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan mati yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan mati mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus
venalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan. Ketiga tahapan tersebut adalah tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri-arteri ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tersusun atas urogilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urogilin. Urogilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar setengah liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Oke. Gimana videonya? Menarik? Oke. Jadi setelah kita
gula, sering disebut dengan sumsum ya. Dan pelvis disebut dengan rongga dari badan kamu. Kemudian paling luar itu kan ada kulit hijau. Nah, kemudian ada lagi bagian-bagian penting yang dinamakan dengan nekron. Nah, nekron itu ada bagian-bagian yang pertama yaitu nekron, tempat penyaringan dari urin. Urin ya Mbak, nah urin ya, badannya urin. Kemudian berikutnya ada bagian tubulus contortus proximal dan ada bagian berikutnya yaitu tubulus contortus distal. Nah, kemudian tadi kan gini, kita sudah simak dari yang depan tadi 3 proses pembentukan urin. Dia coba 3 proses pembentukan urin, literasinya coba 3 proses pembentukan urin. Yang sudah menemukan siapa? Adalah dari 3 proses pembentukan urin. 3 proses pembentukan urin. Silakan kita cari di sudah ketemu Mas Rafi? Oke, yuk baca Mas Rafi. 3 proses pembentukan urin. Yang keras. 1 tahap filtrasi, Terus. 2 tahap reabsorpsi, 3 tahap augmentasi. Ya, jadi ada 3 itu ya. Filtrasi sama dengan apa anak-anak? Penyaringan. Yang kedua reabsorpsi sama dengan penyerapan kembali. Yang ketiga augmentasi atau pengumpulan. Kemudian di situ dalam catatan itu ada. Nah, kalau filtrasi terjadi di lihat glomerulus betul. Kalau reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Dan kalau terakhir augmentasi terjadi di tubulus. Oke, betul sekali Mbak Dia. Oke. Kemudian kita akan merefleksikan pertemuan kali ini. Coba, apa yang kalian dapatkan dari pertemuan kali ini? Apa itu? Tadi sebelumnya belum tahu nama dari fungsi dan sekarang jadi tahu. Oke, jadi tadi belum tahu fungsi ginjal, sekarang menjadi tahu. Ada lagi ya? Oh iya, sangat menyenangkan ya. Ternyata sangat menyenangkan ya. Terus ada lagi kira-kira? Oke, organ lainnya. Kira-kira organ lain itu apa? Selain organ apa? Oke, betul Mbak Malan. Mbak Serina apa? Hari. Kemudian apa lagi? Kulit. Kemudian apa lagi? Paru-paru. Kemudian apa lagi? Organ-organ lainnya. Caranya itu apa lagi? Organ yang ada dalam tubuh kita. Organ apa? Ada organ mata, organ hidung, organ apa ini? Jantung. Itu sudah dinamakan dengan organ. Nanti Mas Eko lebih menarik ya. Siapa tahu nanti Mas Eko cita-citanya menjadi dokter. Allahumma amin. Dokter Selo gitu ya. Terus, iya kita doakan yang baik-baik. Nanti kalau sekarang kita ada menjadi dokter kan luar biasa. Oke, kemudian anak-anak hari ini tidak lupa ada tugas kalian. Tugasnya nanti silakan buat karya yang ada kaitannya dengan ginjal. Kira-kira mau buat karya apa ini kalian? Oke, apa Mas Anda?
bahwa istilahnya